Nah, tapi ternyata kasusnya tuh nggak berhenti di situ aja. Karena tiba-tiba pihak kepolisian ini mengungkap ada satu sosok, yaitu sosok S. Yang katanya sosok S inilah yang memegang kunci, dia itu yang ngasih data rekening dorman ke si Candy atau Ken. Nah, tapi sayangnya sosok S ini belum diketahui siapa. Kita tahu mungkin sekitar 1 sampai 1,5 bulan yang lalu kan kita digemparin nih sama penemuan mayat di daerah Jawa Barat, di daerah Cikarang sana. Hai, aku Pulpi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Episode kali ini kita bakal bahas tentang misteri pembunuhan sang kepala cabang bank. Anjay, namanya udah keren banget nih. Jadi, kita tahu mungkin sekitar 1 sampai 1,5 bulan yang lalu kan kita digemparin nih sama penemuan mayat di daerah Jawa Barat, di daerah Cikarang sana, yang kondisinya itu mulutnya dilakban, tangannya diikat, dan ditemuinnya itu di tengah perkebunan deket-deket sawah gitulah, intinya di pedalaman banget. Nah, usut punya usut ternyata jenazah itu adalah jenazah dari Muhammad Ilham Pradipta atau Ilham. Ini merupakan kepala cabang bank pembantu yang ada di salah satu daerah di Jakarta. Nah, ternyata sekarang ini setelah sekitar 1 bulan menjadi misteri siapa aja yang ngebunuh, kemudian motifnya apa. Meskipun memang waktu itu polisi sudah nangkep sekitar 15, tapi akhirnya semakin terang benderang. Karena ternyata ada sekitar 16 tersangka, di mana masih ada juga yang buron, dan sudah diketahui apa motifnya dan gimana kronologinya. Nah, kami mencoba untuk bikin reka adegan kronologi dari pembunuhan Ilham. Coba kita tonton. Semuanya dimulai saat Candy bertemu dengan Dwi Hartono. Candy memiliki data rekening dorman di sejumlah bank dan berencana memindahkan rekening tersebut ke rekening penampung yang sudah disiapkan. Candy pun membentuk tim IT. Namun ternyata pemindahan rekening dorman membutuhkan persetujuan dari kepala bank. 30 Juli 2025, Candy bertemu dengan Dwi Hartono dan tersangka lainnya AAM. Namun ternyata Candy tidak berhasil membujuk satupun kepala cabang untuk memindahkan isi rekening dorman menuju ke rekening yang sudah mereka persiapkan. Tapi Candy memiliki sejumlah kartu nama dari kepala cabang setempat yang didapatkan dari orang-orang di lapangan. Mereka memilih secara random dan yang mereka pilih adalah Muhammad Ilham Pradipta. Selanjutnya, mereka melanjutkan perbincangan mengenai opsi bagaimana untuk mengeksekusi Ilham. Ada 2 opsi. Yang pertama, pemaksaan dengan kekerasan, kemudian korban akan dilepaskan. Yang kedua, pemaksaan dengan kekerasan yang berujung pada penghilangan atau membunuh korban. 12 Agustus 2025, Candy melalui pesan WhatsApp memilih opsi pertama, yakni memaksa korban dengan kekerasan atau ancaman lalu melepaskannya. Dwi Hartono bertemu dengan tersangka lain JP di kawasan kota wisata Cibubur. Dwi menanyakan apakah JP memiliki kenalan untuk melakukan penculikan, baik dari aparat maupun sipil. Sehari setelahnya, JP mendatangi rumah prajurit Kopassus TNI AD, Serka N, untuk menindaklanjuti permintaan Dwi Hartono. Namun Serka N meminta bertemu dengan orang yang menyuruh JP. Terjadilah pertemuan keempatnya di kawasan kota wisata Cibubur pada malam hari. Di sana, mereka mempersiapkan penculikan terhadap korban. Pertemuan kembali terjadi sehari setelahnya pada 18 Agustus 2025. Dwi Hartono dan AAM bertugas menyiapkan tim untuk mencari alamat dan mengikuti korban. JP menyiapkan tim untuk membantu membuntuti korban. Dan Serka N menghubungi Kopda F untuk menyiapkan tim penculik. Kopda F bertemu Eras yang datang bersama EG alias B yang masih buron, REH, dan AT. Kopda F memberikan foto Ilham kepada tim penculik. Selain itu, DH, AAM, dan JP bertugas mencari safe house sebagai tempat untuk melakukan pemaksaan terhadap korban agar mau melakukan pemindahan dana. 20 Agustus 2025, hari eksekusi. Ilham diculik di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan Toyota Avanza berwarna putih. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Ilham digeser ke mobil Fortuner hitam. Nah, tapi ternyata kasusnya tuh nggak berhenti di situ aja.
Karena tiba-tiba pihak kepolisian ini mengungkap ada satu sosok, yaitu sosok S, yang katanya sosok S inilah yang memegang kunci, dia itu yang ngasih data rekening dorman ke si Candy atau Ken. Nah, tapi sayangnya sosok S ini belum diketahui siapa. Terus ada beberapa hal yang sedikit berbeda-beda nih statementnya nih. Jadi kalau dari pihak pengacaranya Ilham, ini tuh bilang, jadi Ilham ini sebenarnya udah ngerasa dibuntutin dari beberapa waktu sebelum si Ilham akhirnya diculik, terus dibuang di daerah Cikarang dan ditemukan tewas. Nah, tapi kami sempat juga ngobrol sama salah satu keluarga yang bilang Ilham ini nggak pernah cerita sama keluarga maupun temennya kalau ada masalah di pekerjaan. Jadi emang agak tertutup lah orangnya. Nah, sebelum itu, jadi ketika awal-awal kasus sekitar 1 bulanan yang lalu, kami sempat ngobrol sama temen komunitasnya Ilham yang bilang Ilham ini ternyata sempat cerita sama temennya yang lain kalau dia menemukan ada sesuatu yang janggal di tempat dia kerja dan dia mau berusaha untuk mengungkap ini. Nah, tapi temennya nggak bisa jamin apakah ini kasus yang sama dengan alasan Ilham akhirnya dibunuh, karena Ilham dibunuh kan karena si Ilhamnya tidak mau memindahkan isi dari rekening dorman ke rekening si punya Candy atau Ken. Nah, tapi temennya ini yang sayangnya nggak mau diwawancara, cerita nih sama kami kalau ada satu sosok yang dia curigain. Inisialnya S, tapi dia juga nggak tahu apakah ada hubungannya sama si Ilham, terus apakah ini rekan kerjanya atau apa. Temennya ini tidak mau mengungkapkan. Jadi kita sama-sama masih nunggu nih gimana kelanjutan dari kisah pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Karena kayaknya agak-agak beda nih ya kalau di awal ngomongnya si Ilham ini mengungkap ada kasus fraud. Cuman sekarang ternyata si Ilham ini nggak mau diajak kerjasama sama Candy dan kawan-kawan untuk pindahin isi rekening dorman di tempat dia kerja ke rekening yang udah disiapin sama para tersangka. Kalau menurut kalian kira-kira ada alasan lain? Atau apa nih alasan kenapa Ilham sampai dibunuh, kondisinya dilakban dan juga diikat? Coba dong komen di bawah.